Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Marsanda Apriliani sebagai pembuka materi, Maulina Sekar Sapitri, Muhammad Syahruni, dan Lugina Salsabila sebagai pembaca materi. Di sini kami akan mempresentasikan tentang pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada masa periode 1959 sampai 1965. Demokrasi yang terjadi pada tahun 1959 sampai 1965 adalah demokrasi terpimpin. Konsep demokrasi terpimpin pertama kali dicetuskan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 10 November 1956 pada sidang konstituen dan merupakan upaya untuk mewujudkan stabilitas politik setelah periode ketidakstabilan pada masa demokrasi liberal. Latar belakang dicetuskannya sistem demokrasi terpimpin oleh Presiden Soekarno antara lain 1. Banyaknya gerakan separatis di daerah menyebabkan ketidakstabilan negara. 2. Program-program yang dirancang oleh kabinet tidak dapat dijalankan secara utuh. 3. Kegagalan konstituante menyusun UUD baru untuk menggantikan UUD 1950. Dampak positif pada masa demokrasi terpimpin antara lain 1. Pencetusan demokrasi terpimpin telah menyelamatkan negara Republik Indonesia dari masalah perpecahan di antara para pemimpin Indonesia. 2. Mampu mencegah krisis yang berkepanjangan. 3. Memberikan pedoman hidup bangsa Indonesia yang jelas, yakni UUD 1945. 4. Menjadi cikal bakal pembentukan lembaga tinggi negara seperti MPRS dan DPAS. Dampak negatif demokrasi terpimpin. 1. Presiden Soekarno membubarkan DPR. 2. Diangkatnya Presiden Soekarno sebagai presiden seumur hidup oleh MPRS. 3. Dilanggarnya ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. 4. Diberikannya kekuasaan yang terlalu besar kepada presiden dan lembaga tinggi negara lainnya. 5. Diberikannya peluang terhadap pihak militer untuk ikut terjun ke dalam dunia politik. 6. Banyaknya penyimpangan yang dilakukan atas Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara Republik Indonesia. Adapun ciri-ciri demokrasi terpimpin sebagai berikut. 1. Dominasi Presiden Soekarno dalam memikirkan dan mengambil keputusan dalam penyelenggaraan pemerintahan. 2. Terbatasnya peran partai politik di Indonesia. 3. Terbukanya kesempatan pihak militer untuk terjun dalam perpolitikan Indonesia. 4. Tumbuh dan berkembangnya pengaruh Partai Komunis Indonesia. Demokrasi terpimpin juga menyebabkan kebijakan politik luar negeri yang bebas dan aktif menjadi sedikit menyimpang, yang dapat dilihat pada beberapa tindakan antara lain 1. Pemerintahan Orde Lama membagi kekuatan politik dunia menjadi 2, yakni New Emerging Forces atau NEFO dan Old Established Forces atau Old EVO. 2. Melakukan konfrontasi dengan Malaysia. 3. Penarikan diri Indonesia dari keanggotaan PBB. 4. Indonesia membentuk poros Jakarta-Beijing. 5. Indonesia melaksanakan politik mercusuar. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan juga salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.